Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Pegas dan untuk saham Pegas hari ini naik cukup tinggi 6,8%. Kalau diperhatikan untuk Pegas itu hari ini open gap atas ya, langsung open di atas 1700, opennya di 1705, langsung di bawah naik dan close di 1795. Secara teknikal untuk support terdekat Bekas ada 1700 dan resistennya ada di 1860. Jadi untuk besok kalau Bekas naik, target kenaikannya ada di area sini 1860. Mungkin yang mau taking profit, yang udah profit bisa sedikit di bawah resisten mungkin di 1850 atau 1855 ya. Tapi ini disclaimer, kalau yang mau taking profit, kalau yang masih mau hold ya nggak apa-apa. Disclaimer. Oke, kalau kita lihat transaksi Pegas hari ini, kira-kira siapa yang melakukan akumulasi, yang menaikkan Pegas hari ini yang net buy paling banyak ada BB, BK, MG ya. BB net buy cukup banyak 55,9 M, BK-nya net buy 32,6 M, kemudian MG-nya net buy 31,05 M ya. Dan yang jualan ada ZP, NI, YP. Jadi untuk Pegas hari ini diakumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 5 Agustus di bottomnya ini, kita cek tanggal 5 Agustus. Dari tanggal 5 Agustus yang net buy paling banyak adalah si BB. Jadi BB masih terus akumulasi sampai hari ini. Kemudian ada MG juga hari ini masih net buy. BK-nya juga hari ini masih net buy. Jadi untuk Pegas ada kemungkinan besok dibuka hijau dulu ya. Mungkin dibawa naik ke area sini dan mudah-mudahan bisa breakout. Kalau gagal breakout area sini, hati-hati, ada kemungkinan koreksi. Oke, untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk saham Friend hari ini open gap bawah langsung di bawah naik. Ya, untuk Friend hari ini open gap bawah ya, open di 92, kemudian di bawah naik close di harga 99. Kalau secara teknikal untuk Friend ini gagal breakdown ya, jadi ada kemungkinan akan konsolidasi dulu. Atau besok mungkin bisa naik kalau secara teknikal ya. Coba kita lihat untuk perdagangan Friend hari ini. Friend hari ini yang net buy tanggal 23. Yang net buy ada REKL PD ya, kemudian yang jualan ada LGDXYB. Wah, kalau dilihat di sini sih walaupun Friend itu naik, tapi ada yang jualan cukup banyak ya, ini si LG ini. Coba kita cek dari kemarin. Oke, jadi walaupun naik ada yang distribusi ya. Untuk Smart Friend perlu hati-hati. Kalau besok besok ada kemungkinan koreksi dulu mungkin ya, kalaupun nggak koreksi ya akan konsolidasi. Itu untuk Smart Friend. Oke, itu untuk Smart Friend. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk Medco hari ini open gap atas langsung di bawah naik ya, naik cukup tinggi 19,5% ya. Padahal untuk Medco itu habis ex-date ya, habis ex-date malah naik tinggi. Kira-kira siapa yang menaikkan? Coba kita cek untuk Medco. Untuk Medco hari ini tanggal 23. Kemungkinan yang menaikkan Medco itu si MG sama YP ya, karena kalau dilihat di sini MG YP net valuasi transaksinya paling besar dan mereka juga net buy. Tapi perlu hati-hati, walaupun naik tinggi tapi ada yang distribusi untuk CS, YJ dan BQ. Jadi untuk besok kemungkinannya
Kalau diperhatikan juga di sini untuk MG-nya average di 712, berarti 712 di arah sini ya, berarti sedang floating profit untuk MG-nya. Mengingat ini juga udah deket area resisten, jadi kemungkinan untuk besok ada kemungkinan koreksi ya untuk Medco, perlu hati-hati. Ada kemungkinan koreksi untuk besok karena ini naiknya disertai dengan distribusi si CS YJ, CS net sell 20,3 M, kemudian YJ net sell 10,9 M ya. Oke, itu untuk saham Medco, kemungkinan untuk besok akan koreksi dulu. Selanjutnya kita cek saham Raffi. Untuk saham Raffi tadi sempat naik ya, cuman di bawah turun sampai ARB. Kira-kira siapa yang jualan? Coba kita cek dulu secara teknikal ya. Bisa pakai Fibonacci nggak ya? Kayaknya kurang pas. Oke, kita cek untuk perdagangan Raffi hari ini. Raffi hari ini distribusi ya. Yang jualan ada YPXL ya, ini XLMG. Ya, kemungkinan yang nurunin itu hari ini YP ya. Dilihat di sini YP-nya valuasinya 40,9 M dan dia net sell 2,9. Dan kalau kita cek AO-nya mana? AO-nya net sell dikit 8,2 juta. Jadi kemungkinan masih hold ya, mungkin ya si AO ya. Nggak jualan, yang jualan YP XL. Jadi retailnya mulai keluar. Untuk besok ada kemungkinan kalaupun di open di harga ARB ada kemungkinan ditarik naik ya, mengingat si AO hari ini nggak jualan, jadi ada kemungkinan ditarik naik. Coba kita hitung untuk Raffi kalau besok ARB ya. Kita hitung kalau Raffi kalau besok dibuka ARB berarti dibuka di harga kalau besok Raffi ARB kemungkinan akan dibuka di harga 206 ya. Jadi mudah-mudahan dibuka ARB kemudian ditarik naik ya, mengingat si AO-nya hari ini nggak jualan ya. Oke, itu untuk saham Raffi, walaupun hari ini distribusi tapi AO-nya nggak jualan cukup banyak, cuma 8 juta aja. Mudah-mudahan besok ditarik naik ya untuk saham Raffi. Oke, selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini naik tipis, naik 1,8% ke harga 326 ya. Berarti konsolidasi dulu untuk saham Gotoh secara teknikal. Kalau kita cek apakah PD-nya masih akumulasi untuk saham Gotoh hari ini, PD-nya masih akumulasi, jadi nambah muatan terus ini bandarnya. Dan kalau lihat di sini untuk net valuasi paling banyak juga PD, yang jualan ada DR. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk broker summary-nya masih cukup aman, PD-nya terus melakukan akumulasi. Mungkin nanti saatnya, mungkin kalau PD udah cukup akumulasi di arah sini akan diterbangin ya untuk saham Gotoh. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau secara teknikal untuk saham Gotoh ini support terdekatnya ada di 308 dan resisten terdekatnya ada di 328. Mudah-mudahan besok bisa breakout 328. Targetnya kalau mau trading di 346 ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini naik cukup tinggi 6,3%. Kalau secara teknikal untuk Adaro ini coba kita tarik Fibonacci. Pas.
Untuk Adaro hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout resisten, dan mudah-mudahan untuk besok secara teknikal akan naik ya, ngejar resisten selanjutnya 3.710 ya, itu untuk Adaro. Secara teknikal support terdekatnya ada di harga 3.310. Kalau lihat transaksi hari ini untuk Adaro hari ini diakumulasi sama BKAK yang akumulasi asing ya. Ya kan, BKAK asing, jadi asing net buy cukup banyak di Adaro hari ini. Asingnya net buy 199 M. Nah, jadi ada kemungkinan untuk besok masih lanjut naik ya, mudah-mudahan ya untuk Adaro. Dan target kenaikannya ya, kalau mau trading paling enggak untuk besok bisa nutup gap area sini ya. Kalau mau trading bisa taking profit, kalau enggak sabar nunggu pas di atas bisa di area sini di 3.470. Tapi kalau masih mau hold ya nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa breakout di atas 3.710. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk besok kemungkinan dibuka hijau ya. Selanjutnya kita cek saham Match. Untuk saham Match hari ini ARB setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini sempat dinaikkan sampai 518, tapi di bawah turun sampai ARB ya, berarti udah taking profit. Hari kemarin kan sebagian bandarnya udah taking profit, terus yang melakukan akumulasi juga udah floating profit ya, hari ini mungkin taking profit. Coba kalau kita cek untuk perdagangan Match hari ini, MEDS hari ini yang jualan ada MG, PC, BR, yang masuk ada YP, XL, KK. Sebenarnya taking profitnya nggak terlalu banyak ya untuk hari ini ya. Coba kita cek dari awal IPO tanggal 10 Agustus. Kalau dari tanggal 10 Agustus yang ngumpulin barang YP ya untuk bandarnya ya, yang ngebandarin Match itu YP. Valuasinya kalau dari awal IPO itu 237 M, dan hari ini untuk YP-nya hari ini sebenarnya YP-nya masih net buy loh, net buy 1,5 M. Jadi walaupun ya Match ARB itu kayaknya akan dinaikin lagi loh. Kalau nggak besok, mungkin lusa itu harusnya ada perlawanan naik ya. Mengingat si YP ini masih net buy. Kemarin net buy, hari ini juga net buy. Kalau kita cek dari kemarin, coba. Dari kemarin YP net buy 3,5 ya. Mungkin ini karena MG-nya jualan ya. Jadi untuk Match ini secara bandarmologi itu YP-nya masih cenderung akumulasi ya, walaupun di atas. Jadi kalaupun besok ARB mungkin lusa akan diangkat ya. Oke, itu untuk saham Match kemungkinan besok turun. Kalau ARB kira-kira ke harga berapa, coba kita hitung bareng-bareng. 444 dikalikan 93%. Kalau besok ARB untuk Match ini ke harga 414 mungkin akan dibuka di area sini ya untuk Match besok. Oke, selanjutnya kita cek saham ASH. Ya, udah lama kita nggak cek saham ASH. Dan hari ini naik tipis 1,79% setelah ARB berjilid-jilid 3 hari ada perlawanan tapi konsolidasi ya.
Secara teknikal untuk resistennya ada resisten terdekat MACD 244, kemudian supportnya ada di 200. Kira-kira apakah ada yang sudah akumulasi? Kita cek dari 1, 2, 4 hari terakhir lah, dari tanggal 18 Agustus sejak konsolidasi ya. Untuk AS tanggal 4 Agustus. Kok tanggal 4? 18 Agustus. Kita cek dari 18 Agustus dulu. Dari 18 Agustus masih distribusi ya. Ini BK, MG, AK, Netcell. Kalau hari ini, untuk hari ini BK-nya masih terus distribusi. Netcell 4,9 M. Dan yang masuk ada BQ, DR, AZ. Oke, jadi untuk ASHA ini kemungkinan besok akan konsolidasi dulu ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan besok konsolidasi. Kalau belum bisa breakout di atas 244, amannya mending wait and see aja ya. Tapi disclaimer. Oke, selanjutnya yang terakhir kita cek saham JAR. Untuk saham JAR hari ini turun 462% ya. Nah, saham JAR ini ada yang akumulasi si NI. Kira-kira NI average-nya sekarang udah di harga berapa? Kita cek bareng-bareng. Untuk JAR hari ini NI-nya net buy sedikit, net buy 274 juta. Kalau secara keseluruhan untuk JAR hari ini distribusi ya, YPXA jualan. Kalau kita cek dari awal IPO 4 Agustus, dari awal 4 Agustus untuk saham JAR, NI-nya masih net buy cukup banyak, 47,6 M ya, masih akumulasi terus. Average di harga 498 ya. 498 berarti average-nya di sini sedang floating loss ya untuk NI ini. Kira-kira kapan kok nggak dinaikin ya untuk saham JAR ini? Mungkin kita tunggu aja ya. Selain NI ada CC, YP, SQ, XL ya, mungkin nunggu retailnya keluar, nggak tahu juga ya. Oke, itu untuk saham NI masih ada harapan buat naik ya, tunggu aja tanggal mainnya. Kalau kita cek pakai Fibonacci untuk JAR, support selanjutnya ada di harga 414 ya. Kalau besok turun targetnya ke area sini. Tapi kalau besok naik berhasil breakout 480. Kalau mau trading bisa taking profit di area sini 528. Oke, untuk saham JAR ya, disclaimer ya. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini naik ya, konsolidasi ke di area sini ya. Kalau kita cek untuk perdagangan Bumi hari ini, Bumi hari ini tanggal 23 Agustus, MGYUIF net buy, kemudian yang jualan CC, BK, YP ya. Jadi untuk Bumi ini harganya masih dijaga oleh MG. Hari ini akumulasi ya, diakumulasi sama MG. Tapi MG walaupun net buy 48,7 juta, dia juga nyambi jualan ya. Karena valuasi transaksinya 359 M. Dia nyambi taking profit sebenarnya untuk MG hari ini. Jadi kemungkinan untuk besok akan konsolidasi dulu ya. Akan konsolidasi dulu. Untuk bandar yang lain gimana? Untuk bandar yang lain BK-nya jualan hari ini. BK-nya net sell 19,8 M, kemudian AK hari ini juga jualan sedikit 2,7 M, dan ZP ya. ZP-nya jualan 7,5 M ya. Jadi
Untuk bumi harganya yang jaga MG aja. Kalau kita cek dari awal konsolidasi, awal bumi breakout resist 134, kita cek dari tanggal berapa? 9 Agustus ya. Kita cek dari tanggal 9 Agustus untuk saham bumi ini MG-nya yang akumulasi ya. Jadi MG akumulasi saham bumi terus. Oke, AK jualan, ZP jualan, kemudian BK-nya net buy. Jadi untuk saham bumi kemungkinan untuk besok konsolidasi dulu ya. Oke, kalau amannya kalau mau ambil buy, tapi ini disclaimer ya, ambil buy ya sedikit di bawah di atas support, mungkin di 134, 135. Kemudian antisipasinya di 130 atau ya di area sini untuk antisipasi saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi, kalaupun naik target kenaikannya di area 156. Oke, ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.